Saudara, kali ini RBS TV belusukan ke Gang Waru RT 5 RW 3, tepatnya di Pesantren Misi Islam. Nah, kali ini 3 pilar bersama tim penggerak PKK dan pengurus RT RW di RW 3 mengadakan sosialisasi tentang perlunya vaksinasi, khususnya penghuni pesantren Misi Islam ini. Nah, untuk tahu lebih jelas, tonton tayangan kami di RBS TV. Begini Ibu, buat semoga mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jadi memang saya mewakili dari kepala pesantren dan juga kepala yayasan. Saya pengurus di kantor memang. Jadi memang sampai detik ini mungkin sebulan yang lalu Bapak WA saya, kemudian saya koordinasi dengan semua jajaran di pengurus pesantren plus yayasan. Jadi memang sampai detik ini memang kami belum siap, Ibu. Jadi diantaranya karena kalau dari segi hukum fikih agama gitu ya, kami sampai nyari informasi ke MUI gitu ya. Memang di situ kan ada unsur haramnya, ada begini ya. Kenapa kita boleh masuk umroh haji pakai itu? Iya, jadi begini Bu, mohon maaf. Jadi ketika kita melihat masih ada unsur haramnya, kemudian kita melihat gitu, kayaknya belum seperti kita mau pergi haji, karena kan itu mungkin suatu saat kalau pribadi ini, misalnya pribadi kayak saya pribadi, saya mau umroh haji, mau tidak mau ya akhirnya saya divaksin gitu kan. Tapi kita melihatnya pesantren gitu, lembaga pesantren. Jadi secara lembaga pesantren kami belum siap. Tapi mungkin kalau pribadi itu bukan urusan lembaga lagi gitu. Itu yang pertama, karena kami melihat itu masih ada unsur haramnya menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, mungkin zaman sekarang ini banyak kesimpang siuran informasi gitu ya, dari mana dari sini. Bahkan saya pernah beberapa kali tanya sama Pak Dimas, kata memang itu hoax, ini gitu kan. Saya suka evaluasi. Jadi masih ada beberapa pengurus yayasan maupun pesantren yang melihat itu. Ini banyak yang habis divaksin, kemudian ada yang sakit, ada yang meninggal pula gitu ya. Dan itu ada yang memang ada yang hoax, ada juga yang tidak. Mungkin pada waktu itu karena dia punya penyakit, kemudian divaksin, nggak kuat tubuhnya gitu kan. Nah, melihat dari situ diantaranya karena di sini anak-anak santri ini bukan secara biologis anak kita pribadi, kita ada kaitan sama orang lain, sama wali santri gitu. Jadi kita lebih memilih tidak. Tapi kalau ada wali santri yang ambil, kayak kemarin ada yang Rawabadak Salat Utara nih, anaknya diambil. Pak Ustaz, anak saya mau divaksin. Pak Ustaz kan pergi dia ke sana, vaksin dulu, pulang lagi ke sini gitu. Itu kan personal. Jadi kita secara mungkin kasarnya nggak tanggung jawab gitu, seperti itu Bang. Jadi kita masih melihatnya seperti itu. Jadi mohon maaf, kita masih melihatnya, masih beritanya belum 100% bisa diterima. Oke lah gitu, yakin. Jadi jangankan pondok pesantren, warga lain juga ada yang berpikir seperti itu, menolak. Tapi kan setelah memahami sudah banyak yang berubah juga. Karena kita bukan dokter, bukan ahlinya, ya sebenarnya serahkan kepada ahlinya. Yang jelas pemerintah sekarang ini, ya buktinya kita semua ini sudah tervaksin, alhamdulillah sehat-sehat aja semuanya. Bahkan belum ada kejadian di sini divaksin meninggal. Memang ada, bisa dibuktikan deh. Kan nggak ada. Kalau masalah hanya demam, hanya mual-mual, pusing-pusing, itu kan wajar. Karena anak-anak kecil aja disuntik imunisasi apa semua reaksi sementara itu. Jadi memang untuk membuat kekebalan tubuh kita itu lebih bagus, ya memang harus demam-demam sedikit. Nah, realitas sekarang yang sudah divaksin biasanya masih bisa ini dulu daripada yang belum pernah divaksin itu biasanya langsung ICU. Kita perhatikan di rumah sakit yang tidak pernah divaksin, ketika dia kena virus corona langsung masuk ICU dan jarang keluar. Bertemu dengan pimpinan komunitas Islam di sini berkaitan dengan program pemerintah vaksinasi. Ya, kebetulan saya lurah di sini percaya untuk mengajak warga supaya
ikut semua laksanakan suksesnya program vaksinasi karena vaksinasi ini tidak berhasil kalau tidak mencapai 80% warga tervaksin. Sekarang saya tanya dulu, ini anak-anak pesantren di sini KTP-nya apa? KTP RPS rata-rata banyak kan luar? Banyakannya dari luar DKI. Luar DKI? Oh. Nah, kalau begitu sudah tervaksin belum pas ke sini? Belum. 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 Nah, itu kita monitor karena programnya Pak Gubernur kita semua orang yang baik itu warga RB sendiri maupun orang yang datang itu harus tervaksin karena jangan sampai ada sebagian bukan vaksin ada yang enggak. Nah, nanti karena itu akan terjadi penyebaran. Jadi kalau bisa kita semua akan pantau vaksin, kalau belum nanti kita vaksin. Kita nanti bisa datang ke sini untuk mendapatkan nakesnya, obat-obatannya. Kalau 1 bulan yang lalu itu belum tersedia kan, sekarang ini udah tersedia. Iya, karena nanti ini Karena agak penting mas, untuk kedepannya penting vaksin ini. karena gini, kesulitan kita kalau tidak tervaksin, kita seperti sudah tahu ya, kita tidak bisa masuk kemana-mana. Nggak bisa pakai Transjakarta, nggak bisa, kereta nggak bisa, ya kendaraan-kendaraan masuk di rumah sakit, kalau tiba-tiba sakit ya semua itu dibutuhkan kartu vaksin. Nah, kemudian apa namanya, selain AstraZeneca ini yang saat ini kan sekarang lagi nah, AstraZeneca ini kan kalau mau keluar negeri juga itu jauh lebih bagus dibanding Sinovac. Nah, kalau misalnya kita mau umroh, haji, justru AstraZeneca ini yang diizinkan keluar. Nah, kalau AstraZeneca ini juga bagus untuk ketahanan kita itu lebih bagus dibanding Sinovac. Ketika kita perlindungan terhadap virus DSA ini itu jauh lebih tinggi daripada dibandingkan Sinovac. Nah, kebetulan ini sekarang ini AstraZeneca yang dilakukan sekarang di wilayah. Nah, saya pengen ini pesantren ini memberikan dukungannya kepada kami semua supaya kita sama-sama saling membantu, supaya kita sama-sama mendukung saya. Karena sudah terbukti di depan mata memang ada corona, ya. Delta itu ada. Kita nggak bisa menutup mata bahwa memang depan kita ini ada. Saya satu persatu teman baik saya meninggal kena corona. Jadi tadi kan kita juga pikir ada, iya nggak ya, ada nggak ya? Tapi ternyata memang ada. Nggak bisa kita menutup mata, memang ada. Kemarin tuh pertimbangan itu semua itu kehabisan di rumah sakit. Ya saya telepon karena nah ketika itu keadaan darurat seperti itu, saya sudah lalu kemarin. Nah, Delta ini lebih parah lagi dibandingkan lagi. Ya, kemarin butuh ambulans, butuh peti mati, butuh bantuan penanganan misalnya infus yang isolasi mandiri, semua pasti lagi. Saya sambil berhenti ini memberikan kepada warga saya. Baik yang warga saya sendiri yang asli maupun yang datang itu semua. Makanya kita harus vaksin. Walaupun pada dasarnya setelah nanti vaksin juga berkekuatan, itu mungkin kinerjanya bukan rantai saya, tetapi saya sebagai lurah melindungi warga saya supaya memutus mata rantai itu harus divaksin semua, baik warga di sini maupun orang yang mondar-mandir ke sini juga harus divaksin. Tapi cara-caranya itu kita mengambil keputusan. Ayo saya mengajak ya, ayolah dukung pemerintah supaya tervaksin. Anak-anak kita umur 12 tahun sampai ke atas ya, 12 tahun ke atas. Di sini anak-anaknya berapa tahun? Iya, 11 tahun ke atas. Jangan meragakan di anak divaksin, masa akan mati? Enggak ada yang meninggal sama sekali. Mana ada berita? Kita sudah 53% sudah tervaksin kan? Tapi mana ada beritanya? Alhamdulillah kita sehat-sehat. Bahkan kita dibuat, ya kan? Kecuali ada kasus yang membuat, oh iya, jadi jangan terlalu bahwa kemudian bersih itu halang-halangnya itu kan itu politik dagang itu. Jadi supaya kita pakai supaya ini itu kan
Ya itu kan cerita politik gitu. Tapi kalau soal yang kesehatan perlindungan ya udah, alhamdulillah. Dalam keadaan emergensi negara darurat yang saya tahu itu juga halal apapun, babi pun kita halal makan kalau dalam keadaan emergensi. Pernah dengar kan? Iya. Dalam keadaan di hutan nggak ada lagi makan yang kita makan, tetapi wajib kita makan itu kalau kita ingin melanjutkan hidup kita harus kita makan, bukan kita makan. Daripada kita tidak makan, itu orang yang tidak makan. Gitu kan? Pernah dengar nggak begitu? Saya pun juga pada oh, nah begitu juga kita sekarang ini negara kita darurat. Kalau kita tidak mengikuti pemerintah ya bisa saja nanti kan kemarin kita ini tak usah ini nggak melewati kemarin masa-masa mencekam. Mohon maaf, saya mewakili semuanya bukan pribadi. Kita melihat saat ini masih ada pilihan gitu. Jadi vaksin itu kan bukan obat, tapi vaksin itu hanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kan seperti itu. Semua dokter sepakat itu ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Maka kita lebih memilih yang lain, bukan vaksin itu untuk meningkatkan imunitasnya. Nah, masih melihat seperti itu kita ini. Mohon maaf. Tetapi ini loh, kalau pesantren ini misalnya bertentangan dengan pemerintah, saya juga Pasti masalah juga. kalau bertentangan dengan pemerintah, saya juga pasti ada bisa mau ya, supaya kita itu selalu berjalan serasi. Ya tidak mau berontak. Allah itu pasti menginginkan kita ada keserasian antara kita dengan semua manusia, ya kan? Kalau kita ingin hidup berdamai dengan siapapun, ikutlah kebersamaan itu. Bukan kita terhadap diri kita dan berbantah-bantahan itu menurut saya tidak bagus. Ya, tapi kita berbantah-bantahan sama dengan kita orang bodoh. Ya, ada hadis mengatakan gitu loh. Berbantah-bantahan dalam urusan agama itu adalah orang bodoh. Karena sebenarnya kebenaran itu kan adalah Allah. Kebenaran sejahtera. Menurut saya, mengikuti protokol itu adalah Sunda. Sunda loh. Kecuali kita memang benar-benar memang untuk dalam keadaan darurat kalau sudah tidak ada lagi bisa dipercaya pemerintah. Tapi kalau misalnya ulama-ulama pada itu juga kita juga semua ikut dan alhamdulillah nggak ada pemerintah. Kita juga nggak ada. Akan berbahaya, bayar sendiri. Ketika saya butuh bayar. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu, yang Allah ada di sini, aduh. Nah, itu mungkin begini yang tadi mohon maaf saya ulangi. Jadi saya mewakili lembaga pesantren gabung siap karena memang di dalamnya ada unsur haram. Kemudian dengan dalih memakan daging babi itu, kenapa kita tidak ambil itu? Karena kita masih melihatnya ada pilihan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita banyak informasi yang habis ini habis divaksin begini, habis vaksin begini. Jadi mungkin itu kekhawatiran pengurus karena di sini banyak anak-anak. Tapi kalau pribadi orang tuanya kita siapkan masih sampai lagi. Ya, mudah-mudahan setelah ini nanti saya sampaikan. Usulan. Nah di sini kan tadi Bapak masih berdasarkan pada keyakinan agama gitu kan. Maksudnya ya kita semua juga sama-sama kita misalnya menyampingkan ini yang agama gitu. Kita semua juga insya Allah yakin sama Allah gitu ya. Percaya semua takdir pada Allah gitu ya. Jadi setiap vaksin itu ada screening kesehatan gitu. Jadi tidak memaksakan kalau memang itu bisa divaksin, itu divaksin. Tapi kalau memang tidak dipaksakan. Jadi harus ada dokter yang memberikan pengarahan. Gitu. Kita hanya mengarahkan untuk warga ikut ikut aturan gitu aja Pak. Jadinya ya jadi ya tolong disampaikan gitu kan. Jadi memang ada aturan, ada saat screening kesehatan, ada dokter yang memberikan pengarahan gitu. Jadi ya kalau memang ada wali santri, ya Bapak juga bisa mengusulkan kepada wali santri gitu, seperti itu. Jadi kalau ada silakan gitu mengikuti seperti itu hanya kita. Jadi maaf saya juga bukannya memaksakan, cuma hanya memberikan sedikit arahan kalau memang vaksin itu aturan pemerintah yang ada aturan screening kesehatannya gitu. Terima kasih.
ada yang disampaikan. Kan Ustaz. Oke, sekian tayangan kami dari Pesantren Misi Islam. Semoga apa yang dilakukan oleh 3 pilar beserta PKK tentang pentingnya vaksinasi bisa membuahkan hasil. Terima kasih.